Sebetulnya, apa yang dilakukan BI itu sudah, boleh dibilang ahead the curve, karena mereka terlebih dahulu menaikkan suku bunga sebelum memang Fed menaikkan waktu awal Februari. Mestinya kalau kita melihat dari sudut pasar waktu, bulan lalu, apa yang dilakukan BI sebetulnya merupakan semacam preemptive move yang mereka lakukan sebelum memang Fed menaikkan suku bunga. Karena memang, semua orang juga sudah tahu berdasarkan dot plot yang dikeluarkan oleh Federal Reserve bahwa memang ada di dalam, rencana daripada Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan walaupun di dalam pace yang lebih lambat dibandingkan memang kenaikan kalau kita lihat terakhir 4 kali berturut yang super jumbo high sampai dengan November, ditambah juga dengan kenaikan 50 basis terakhir waktu bulan Desember. Tetapi apa yang dilakukan, semuanya ini memang melihat kepada inflasi yang memang sudah mulai berangsur-angsur bisa dikendalikan, terutama di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Ini yang menjadi salah satu data penting yang memang kita nantikan juga di minggu ini, selain memang keputusan BI nanti hari Kamis. Tetapi sebelumnya kita akan dihadapkan kepada keputusan daripada Bank Sentral, keputusan daripada data inflasi nanti malam, di mana kalau kita memang melihat terutama data inflasi yang ada yang pernah kita lihat di Amerika Serikat waktu pertengahan tahun lalu di 2022 sempat menyentuh 9,1%, berangsur-angsur kita lihat memang mulai ada penurunan. Bahkan kalau kita lihat angka terakhir ada di 6,5. Kalau memang itu terjadi sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil selama ini, terutama dengan menaikkan suku bunga, tidak saja di Amerika tetapi juga global, kita harapkan juga dan pasar juga mengharapkan bahwa survei pada hari ini harusnya ada di kisaran 6,2. Tinggal nanti bagaimana kalau memang mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi pasar, tapi mestinya kalau kita melihat harga komoditi dan sebagainya, harusnya memang berdasarkan survei tersebut, harusnya memang paling tidak ada di 6,2 atau lebih baik daripada 6,2% di Amerika Serikat. Sehingga ini menjadi salah satu dasar juga bagi pengambilan keputusan yang akan diambil hari Kamis yang akan datang oleh BI. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang sudah terjadi di pasar onshore, terutama pasar financial market, baik inflow yang kalau kita lihat dari asing yang masuk ke pasar SBN, begitu juga dengan data fundamental kita yang cukup baik, seperti tadi juga sudah kita lihat ada trade surplus yang mudah-mudahan akan keluar besok, juga berarti sudah paling tidak besok itu sudah 33 kali berturut-turut Indonesia sudah berada dalam trade surplus. Jadi itu semua merupakan suatu dasar yang baik bagi nanti pengambilan keputusan hari Kamis. Jadi mestinya sementara ini BI memang juga belum harusnya melihat untuk menaikkan suku bunga sampai dengan semua data-data nanti memang terkumpul lagi. Kecuali misalnya nanti malam kita lihat data inflasinya benar-benar meletus gitu, misalnya di atas 6,5. Mungkin itu bisa menjadi salah satu uh, bahan untuk memang pengambilan keputusan lagi, terutama di bulan-bulan yang akan datang. Begitu mungkin, Mas. Baik, artinya untuk di pekan ini hasil dari pertemuan RDGBI begitu diharapkan Bank Indonesia tidak dulu menaikkan suku bunga acuannya begitu ya Pak Birger. Tapi jika kita melihat begitu ya Pak, Betul. untuk ekspektasi terhadap arah dari kebijakan suku bunga oleh The Fed sendiri. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Birger? Apakah memang ada kemungkinan begitu The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya? Padahal sebetulnya kan sudah disampaikan bahwa The Fed ini tidak akan hawkish begitu. Nah lalu anda sendiri melihat untuk di pertemuan malam nanti, lalu juga nanti di sepanjang tahun 2023, apakah memang The Fed ini akan terus hawkish begitu untuk menghadapi inflasi di Amerika Serikat yang memang kalau kita lihat belum melandai sesuai dengan ekspektasi? Nah, betul. Kalau berdasarkan dot plot sekalipun, dot plot yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, harusnya terminal rate atau perkiraan pasar itu akan ada di angka 5 sampai 5,25. Berarti memang masih ada ruang daripada suku bunga Amerika Serikat sekarang yang ada di kisaran 4,75. Jadi mestinya masih akan ada another 25 atau 50 basis kenaikan dari sana. Tetapi semuanya itu akan kembali lagi dilihat ke depannya berdasarkan data-data yang keluar, termasuk yang nanti malam ini inflasi. Kalau memang ada perbaikan yang cukup signifikan dan memang target daripada Bank Sentral Amerika Serikat adalah menuju ke 2%, mungkin memang tidak tahun ini, mungkin baru tahun depan, tetapi paling tidak perbaikan itu yang nanti kita nantikan, mestinya sesuai dengan dot plot yang sudah dikeluarkan, paling tidak itu akan ada kenaikan lagi satu kali, yang mungkin baru akan terjadi menjelang penutupan semester pertama tahun ini sampai dengan Juni, dan diikuti lagi sampai dengan nanti ada
perbaikan-perbaikan daripada data ekonomi. Jadi sebenarnya market sudah price in ini semuanya. Ini bisa terlihat dari pergerakan terutama di US Treasury 10 tahun sekalipun misalnya. Itu memang market sudah price in bahwa harusnya kenaikan itu tidak akan agresif lagi sampai dengan akhir tahun ini sih Mbak Sinta. Baik, artinya memang market ini sudah price in begitu ya, tidak akan kenaikan dulu atau artinya tidak akan so-hawkish di tahun 2022 begitu ya Pak Birger. Lalu saya ingin ke Pak Yuri. Pak Yuri, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Artinya akan ke arah mana kebijakan Bank Indonesia begitu pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis mendatang? Oke, terima kasih, Pak. Saya kira seperti Pak Berger juga ya, pengumuman inflasi Amerika nanti malam itu sangat penting sekali. Itu untuk menentukan atau mengkonfirmasi kembali apakah inflasi di Amerika Serikat ataupun di dunia ini sudah peak. Sementara ini market melihat bahwa inflasi di dunia ini sudah peak, artinya kita sudah melihat atasnya. Hanya sekarang pertanyaannya adalah seberapa cepat dia akan turun atau seberapa lama dia akan bertahan di level yang sekarang ini. Jadi dengan angka inflasi tadi yang diperkirakan konsensus marketnya 6,2, saya lihat kalau emang dia di bawah 6,2, saya rasa itu akan mengkonfirmasi bahwa inflasi sudah peak. Dan ini akan berlanjut dengan kebijaksanaan The Fed ataupun even Bank Indonesia yang tidak se-hawkish seperti di tahun 2022. Saya kira dalam kondisi saat ini, melihat kondisi makro Indonesia yang cukup bagus, capital inflow yang cukup besar, Januari itu sebesar 73 triliun masuk ke Indonesia, dan juga angka komoditi yang turun, saya rasa ini memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia untuk pause dulu, untuk melihat kondisi ke depannya gimana. Kecuali seperti Pak Birger tadi, kalau emang nanti malam munculnya ternyata inflasi di Amerika di atas 6,5, nah itu akan membuat market kembali jitter ya. Benarkah ini inflasi sudah peak ataukah akan sedikit bergejolak kembali gitu?